Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui yang tidak menemukan apa-apa setelah pencarian selama 6 jam, memutuskan untuk menjelajah lebih dalam. Tepat ketika dia akan melakukan 9 langkah benua, dia berhenti. Dia hampir lupa apa yang dia lihat kemarin ketika dia menggunakan 9 langkah benua, binatang iblis bersisik yang menyerupai bukit kecil. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum dia mempersiapkan diri. Dia memegang pedang biduk di tangan kanannya, dan Secret Jade Divine Stone di tangan kirinya. Jika situasinya berubah menjadi terburuk, dia setidaknya bisa menghindar dalam jarak kecil. Jika semuanya masih tidak berhasil, dia bisa langsung menggunakan 9 langkah benua untuk meninggalkan tempat itu. King Sui bergerak maju hanya setelah dia memindai sekelilingnya. 9 benua langkah. Sosok King Sui menghilang di tempat. Ketika dia dengan hati-hati muncul kembali di tempat dia muncul sekali kemarin, dia menemukan bahwa binatang iblis raksasa yang dia lihat sebelumnya telah pergi. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang pada lingkungan di sini. Karena penampakan monster iblis raksasa itu, dia hanya berhasil melihat sekilas lokasi ini kemarin. Jadi dia pada dasarnya menggunakan 9 langkah benua untuk segera kembali tanpa melihat sekeliling. Hanya pada saat inilah dia melihat-lihat dengan baik di sekitar sini. Tempat dia muncul kembali dengan 9 benua langkah untuk 2 kali ini sebenarnya tidak sepenuhnya akurat, beberapa ketidakakuratan sesekali tidak dapat dihindari. Namun, ketidakakuratan ini pada dasarnya akan terbatas pada kisaran 10 li. Tetapi ketika King Sui sedang mencari semacam gua di sekitar wilayah angin Yin, perbedaan antara lokasi ketika dia menggunakan 9 langkah benua kali ini dan lokasi dia menggunakan 9 benua langkah kemarin tidak persis sama. Oleh karena itu, perbedaan 180 li juga normal. Suhu di sini hangat seperti musim semi. Pemandangan kehidupan yang berkembang di mana-mana. Bahkan langit sangat cerah dan sangat cerah. Suasana yang menindas juga hilang. Ini terasa enak. King Sui tidak bisa membantu tetapi berpikir keras. Dia merasakan gemerisik daun tertiup angin di sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Masih banyak binatang iblis dan binatang buas di sini. Dari waktu ke waktu, sekawanan burung akan terlihat terbang di atas langit. Meskipun burung-burung ini adalah burung raptor dari dunia sebelumnya, mereka hanya bisa menjadi salah satu mata rantai terlemah dalam rantai makanan di sini. King Sui berjalan di sekitar tempat itu dengan tidak tergesa-gesa. Dia sebenarnya masih memikirkan binatang iblis lapis baja yang tangguh itu sekarang. Dia hanya melihat sekilas pada saat itu, jadi dia tidak berhasil melihatnya dengan jelas. Itu seukuran bukit rata-rata dan terlalu menakutkan. Dia bahkan ingin menjinakkannya atau membawanya kembali untuk dijinakkan oleh Wu Suang. Tapi dia hanya memikirkannya sekarang. Dia terus merasa bahwa dia bukan tandingannya. Dalam waktu 1 malam, siapa yang tahu kemana perginya binatang iblis yang tangguh itu? King Sui hanya bisa memperluas kesadaran spiritualnya saat ini, sementara jenis binatang iblis yang tangguh ini hanya membutuhkan waktu singkat untuk mendapatkan ratusan hingga ribuan li. Oleh karena itu, ini hanya angan-angan King Sui karena kemungkinan untuk bertemu dengannya tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin baginya untuk benar-benar mencari sekeliling. Selain itu, mungkin ada binatang iblis yang lebih tangguh di sekitar sini, kecuali ia terus tinggal di wilayah ini. King Sui mengendarai Thunderous Beast dan melakukan pencarian cepat di daerah tersebut. Meskipun dia hanya melihat sekilas saat itu, dia merasa bahwa binatang iblis itu seharusnya adalah binatang buas kuno tingkat rendah di reruntuhan kuno yang memiliki garis keturunan kuno yang mengalir di dalam tubuhnya. Groar. Sampai tengah hari, tepat ketika King Sui bersiap-siap untuk istirahat sejenak, raungan teredam terdengar dari kejauhan.
Jenis suara ini dalam, namun memekakkan telinga. Itu terdengar seperti guntur yang teredam. Wajah King Sui berbinar. Dia langsung bergegas menuju sumber suara. Kecepatan binatang guntur itu sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka sudah sampai pada asal suara tersebut. Ketika King Sui melihat pemandangan tepat di depan matanya, dia tidak bisa berkata-kata. Itu karena dua binatang iblis, sebesar bukit, sedang dalam proses berkembang biak generasi berikutnya. King Sui sangat bingung. Apakah perlu binatang iblis raksasa ini bersuara sekeras ini saat mereka melakukannya? Kedua binatang iblis ini berasal dari spesies yang sama. Salah satunya adalah yang dilihat King Sui kemarin. Tubuhnya sepenuhnya tertutup sisik yang seperti satu set baju besi berat. Keempat anggota tubuhnya tebal seperti pilar yang menjulang tinggi dan memiliki kepala besar, perak, dan jahat. Di atas kepalanya ada tanduk merah besar yang berapi-api. Itu memiliki tubuh yang mirip dengan banteng, namun tertutup oleh sisik merah cerah. Ada beberapa cincin yang tampak aneh di bawah keempat lengannya yang tebal. King Sui tidak akan bisa mengetahui apa itu jika dia tidak melihat cukup dekat. Dia yakin bahwa ini adalah binatang buas kuno ketika dia melihat lingkaran cahaya seperti rune ini. Lingkaran cahaya ini adalah simbol garis keturunan kuno. Selain pertahanan diri yang tangguh, ia juga memiliki beberapa kemampuan khusus. Bloodhound Silverhead Demon Ox. Selain itu, ada dua dari mereka. Pemahaman King Sui tentang binatang buas kuno hanya terbatas pada catatan yang tertulis di buku. Ada banyak buku seperti ini di benua utama. Itu juga bukan rahasia. Sama seperti naga, phoenix, binatang suci kuno, binatang buas kuno dan lainnya, semua orang tahu tentang mereka. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata. Adapun mereka yang mengaku pernah melihat mereka sebelumnya hanya membuat lelucon. King Sui telah menemukan keberadaannya melalui buku selama ini. Namun itu telah muncul tepat di depan matanya sekarang. Hal-hal yang terjadi padanya cukup mencengangkan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu heran sekarang tetapi malah sedikit senang. Bloodhound Silverhead Demon Ox adalah binatang buas kuno bertingkat paling rendah yang pernah ada. Tapi keberadaan tingkat terendah ini masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di 5 benua. King Sui berdiri di suatu tempat tidak terlalu jauh. Dia merasakan aura dari dua binatang iblis raksasa ini dan menyadari bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang kristal berkepala 7 tanpa berada di bawah hukum pengaruh surga dan bumi. Namun, itu jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan serigala api angin berkepala 6. Dia berdiri di kejauhan sementara dia melihat dua binatang iblis raksasa melakukan hal yang bahkan disukai binatang iblis. Untungnya, tidak butuh waktu lama. King Sui, yang berdiri tidak terlalu jauh, sudah menyiapkan formasi saat ini. Formasi 9 istana. Ini adalah formasi yang telah diubah King Sui. Faktanya, dia telah menghapus formasi 8 trigram dari formasi 9 istana 8 trigram. Formasi 9 istana sekarang bisa dianggap sebagai formasi jebakan. Itu tidak memiliki kekuatan destruktif, tetapi memiliki kemampuan penangkaran yang lebih kuat. King Sui tidak ingin melepaskan jenis binatang buas kuno yang cocok ini. Sayangnya, ada terlalu sedikit pil binatang suci tingkat rendah padanya. King Sui tidak terlalu tertarik pada binatang iblis dari jenis kelas ini. Selain itu, dia hanya memiliki 4 dari pil binatang suci tingkat rendah ini. Jika dia ingin pergi dengan mudah, dia harus memanfaatkan keempat pil binatang suci tingkat rendah ini. Oleh karena itu, King Sui tidak berencana untuk menyimpan 1 botol untuk dirinya sendiri sejak awal. Dia telah memutuskan untuk melanjutkan ke 4 benua lain kali ini. Selama tidak ada insiden besar, dia akan pergi dan dia masih punya waktu kurang dari setahun. Kedua Bloodhound Silverhead Demon Oxen ini adalah kejutan baginya. King Sui merasa sedikit canggung melihat mereka saling menggosokkan kepala. Dia berada dalam dilema apakah dia harus menyerang sekarang. Serangan petir, duar. King Sui tidak bisa diganggu lagi. Dia memiliki batu suci giok suci dan 9 langkah istana.
Jika keadaan terlihat buruk, dia bisa melarikan diri dengan menggunakan 9 langkah benua. Dia juga tidak ingin membunuh mereka. Yang dia ingin lakukan hanyalah memikat 2 Bloodhound Silverhead Demon Oxen ini ke pusat formasi 9 istana. King Sui membuat pengamatan khusus. Dia menemukan bahwa Bloodhound Silverhead Demon Ox sangat menyukai Bloodhound Silverhead Demon Ox betina. Meskipun ukuran yang lebih kecil dari sapi iblis betina, sepertinya itu sedikit lebih kuat daripada yang jantan dalam kekuatan. Melolong, raungan marah itu terdengar seperti lembu namun tidak persis sama. 4 mata merah berubah ke arah King Sui. Mata yang lebih besar dari tangki air itu menatap langsung ke King Sui. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa mereka disebut sapi iblis. Armor bersisik tebal mereka bersinar merah. Jelas bahwa pihak lain sangat marah. Kemudian mereka menyerang ke arah King Sui. King Sui merasa senang di dalam hatinya dan membawa binatang guntur ke dalam formasi 9 istana. Dia kemudian menunggu di tengah formasi untuk 2 Bloodhound Silverhead Demon Oxen untuk masuk ke dalam formasi. Tetapi ketika Bloodhound Silverhead Demon Oxes berada puluhan meter dari formasi, cincin rune di bawah kaki mereka tiba-tiba bersinar dengan indah. Mereka berhenti ketika mereka melihat ekspresi King Sui yang terkejut dan menatapnya dengan hati-hati. Sial, garis keturunan kuno dari Bloodhound Silverhead Demon Ox ini memiliki kemampuan seperti itu juga. Mereka bisa merasakan bahaya di sekitarnya. Tapi tidak ada aura pembunuh di formasi 9 istana saya. Memang benar itu masih berbahaya. Mungkinkah ini juga penting? King Sui sangat terkejut. Sejujurnya, jika kedua Bloodhound Silverhead Demon Oxen masuk begitu saja dan terjebak, mereka akan benar-benar mengecewakan King Sui. Karena itu, King Sui tidak yakin apakah dia harus bahagia atau tertekan. Dia ingin menjebak 2 Bloodhound Silverhead Demon Ox di sini sekarang dan membiarkan Wenren Wusuang datang ke sini untuk menjinakkannya nanti ketika dia melihatnya. Adapun ibu dan yang lainnya, dia bisa pergi ke pegunungan binatang raksasa untuk mencari binatang iblis yang tangguh. Akan sangat bagus jika dia bisa menjinakkan mereka di sini sendirian, tapi itu juga akan baik-baik saja jika dia membiarkan mereka dan binatang iblis mengambil pil binatang suci tingkat rendah saat itu. King Sui keluar dari formasi saat mengendarai binatang guntur. Kemudian dia menyuruh binatang guntur melepaskan petir sekali lagi saat dia memanggil gajah naga skala emas. Dengan teknik penghindaran gajah naga seketika, gajah naga bersisik emas juga akan aman dalam waktu singkat. Terlepas dari itu, kekuatan Bloodhound Silverhead Demon Oxen di seberang mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan binatang guntur dan gajah naga bersisik emas. Namun, mungkin akan sangat mudah bagi binatang guntur dan gajah naga bersisik emas untuk melampaui Bloodhound Silverhead Demon Oxen ini ketika mereka dewasa nanti. Bloodhound Silverhead Demon Ox yang sedikit lebih besar itu mengeluarkan raungan keras. Tanduk tunggal merahnya yang membara dengan sangat cepat membentuk bola api. Itu cerah dan berkilau, dan berputar seperti air. Jimat surga yang menurun. Vajra menundukkan iblis. Kaisar Ki. Klang klang klang. King Sui menggunakan semua ini dalam sepersekian detik, karena dia merasa bahwa api Bloodhound Silverhead Demon Ox ini sebagus api primordialnya. Kedua Bloodhound Silverhead Demon Oxen ini tepat berada di usia dewasa. Kekuatan mereka juga telah mencapai puncak tahap pemula. Ini adalah nyala darah. Dia akan dikutuk jika darah segarnya tersulut oleh nyala api karena kecerobohannya. Ini adalah fakta paling menakutkan tentang Bloodhound Silverhead Demon Ox. King Sui menyingkirkan gajah naga skala emas dalam sekejap. Bola api primordial. King Sui telah mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis sejak lama saat dia menunggang kuda di atas punggung binatang guntur. Bola api primordial seukuran kepala manusia terbentuk di ujung pedang biduknya. Dia tidak berani gegabah. Pada saat yang sama, binatang guntur Thunderbolt juga tidak pernah berhenti. Siu. Bola api merah terang sebesar tangki air melesat ke arah King Sui. Segera setelah itu, garis api seperti kilat tiba-tiba keluar dari tanduk darah itu.
garis merah darah api mengejar bola api raksasa dari sebelumnya dalam sekejap. King Sui kaget. Dia buru-buru melemparkan bola api primordial ke arah bola api besar itu sekaligus. Duar-duar-duar. Serangkaian ledakan terdengar. Lingkungan sekitarnya diledakkan, karena bayangan samar yang menyerupai jaring bisa terlihat. Pada gelombang ujung pedang King Sui, bola api primordial terus maju dengan cepat dengan kecepatan yang menghancurkan surga. Beberapa saat sebelum bola api primordial benar-benar meleleh, naga api primordial menahan bola api besar itu. Namun, naga api primordial malah ditelan. King Sui tidak punya pilihan selain meningkatkan intensitas api primordialnya sendiri ke puncaknya. Pengungkapan bentuk Buddha, mata sejati Buddha. Intensitas primordial flames dinaikkan berlipat ganda. Ini tidak hanya memungkinkan untuk menahan serangan Bloodhound Silverhead Demon Ox, tetapi juga memungkinkan King Sui untuk menang. Pada saat inilah binatang guntur telah membuka mulutnya dan melepaskan serangkaian petir rantai petir valet menuju Bloodhound Silverhead Demon Ox. Bloodhound Silverhead Demon Ox yang proporsional mencap keempat anggota tubuhnya. Binatang ini berukuran sedikit lebih kecil, namun berlimpah dengan ki spiritual. Lingkaran samar langsung memblokir petir rantai petir valet sebelum perlahan memudar. Meskipun King Sui bertarung, dia masih berhasil melihat sekilas pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa Bloodhound Silverhead Demon Ox ini juga yang memiliki keturunan kaisar di antara kelompoknya. Tidak heran jika Bloodhound Silverhead Demon Ox sangat dekat dengannya. Bagaimanapun, Bloodhound Silverhead Demon Ox laki-laki itu juga berharap bahwa keturunannya akan menjadi yang paling menonjol di antara semuanya. Terlepas dari kepala raksasa putih keperakan mereka, sisa tubuhnya berwarna merah darah. Mereka tidak hanya tampil berani dan kuat, mereka juga sangat cantik, terutama Bloodhound Silverhead Demon Ox yang sedikit lebih kecil dan proporsional. Sepertinya masih ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Bloodhound Silverhead Demon Ox yang lebih kecil tidak menyerang King Sui tetapi terus menatap Thunderous Beast sebagai gantinya. King Sui bingung saat dia berdiri dekat dengan formasi 9 istana, karena dia harus memikirkan cara lain untuk menarik binatang buas itu ke dalam formasi. King Sui telah bertarung dengan Bloodhound Silverhead Demon Ox yang lebih besar untuk sementara waktu sekarang. Meskipun dia memiliki Arhat Rosary Badge dan yang lainnya, dia masih perlu untuk terus menggunakan manifestasi armor binatang iblis dan mata sejati Buddha. Tingkat konsumsi energinya tidak banyak tapi jumlah totalnya masih cukup mengejutkan. Dengan dua kekuatan dengan level yang sama bentrok satu sama lain, akan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum pemenang muncul dari pertempuran, terutama untuk monster iblis karena mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bertarung daripada manusia, karena kemampuan mereka untuk memulihkan diri lebih cepat daripada manusia. Kekuatan King Sui sedikit lebih tinggi daripada Bloodhound Silverhead Demon Ox di bawah pengaruh manifestasi armor binatang iblis dan mata sejati Buddha, jadi dia memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan pertarungan melawan sapi raksasa ini. Dalam kebanyakan kasus, binatang iblis akan lebih lemah dalam hal energi spiritual mereka jika dibandingkan dengan kekuatan fisik mereka. Tentu saja, akan ada beberapa pengecualian di mana beberapa binatang iblis akan berspesialisasi dalam serangan yang membutuhkan penggunaan energi spiritual mereka untuk memusnahkan musuh mereka. Kekuatan binatang iblis terutama diambil dari tubuh fisik mereka, seperti Bloodhound Silverhead Demon Ox, yang kuat karena kekuatan tubuhnya yang besar. Namun, energi spiritual lembu kurang kuat. Sayangnya untuk sapi ini, ia terpaksa bertukar pukulan dengan King Sui dengan menggunakan energi spiritualnya yang lebih rendah untuk menangani kerusakan utamanya. Ini juga mengapa penggunaan energi spiritual dianggap unik. Ketika seseorang telah mencapai level tertentu, seperti King Sui dan Bloodhound Silverhead Demon Ox, mereka akan memprioritaskan penggunaan serangan psikis terkuat mereka terhadap satu sama lain. Selama proses ini, Bloodhound Silverhead Demon Ox akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengeluarkan King Sui sekaligus.
Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, King Sui mengganti batu giok suci di tangan kirinya dengan lonceng jiwa dan mulai mengguncang artefak itu dengan kuat. King Sui juga menggunakan 9 langkah istana untuk membalikkan keadaan dengan mengganti posisinya dengan Bloodhound Silverhead Demon Ox dalam sekejap, memungkinkan Bloodhound Silverhead Demon Ox untuk masuk ke suatu tempat dekat dengan gerbang formasi 9 istana. Serangan petir Valet, Siuh, Duar-duar. Pada saat itu, binatang guntur merilis Valet Lightning Strike dengan King Sui secara bersamaan melepaskan pedang gelombang ke-6-nya. Itu adalah Sword of Six Wave normal, namun itu cukup untuk mengenai Bloodhound Silverhead Demon Ox selama jendela waktu terbatas itu dibiarkan lumpuh oleh serangan binatang guntur. Duar-duar, mu, raungan dalam terdengar. Ini hanyalah binatang buas kuno tingkat rendah, jadi King Sui mampu mendorongnya ke dalam formasi 9 istana. Pada saat itulah Bloodhound Silverhead Demon Ox yang lebih kecil datang bergegas menuju King Sui dengan lingkaran simbol rahasia yang cemerlang mengikuti di belakangnya. Perawakan Bloodhound Silverhead Demon Ox masih besar meski sedikit lebih kecil. Namun, itu sama sekali tidak tampak tidak wajar, karena sosok lembu lebih unggul di luar transendensi. Ini juga merupakan sikap dari alam tertentu dan Bloodhound Silverhead Demon Ox ini sudah memiliki postur yang unik. King Sui berharap bahwa lonceng jiwa tidak bisa memberinya efek yang dia inginkan, jadi dia dengan cepat melepaskan serangan psikis di bawah pengaruh mata sejati Buddha. Mata menusuk Buddha, bang. Mata sejati Buddha sudah sombong tetapi bahkan kemudian, semua serangannya masih tidak ada apa-apanya terhadap sapi yang tangguh, terlepas dari apakah itu serangan fisik atau serangan psikis. Kali ini, King Sui mampu melepaskan serangan substansial terhadap lembu tersebut, meskipun hanya nyaris. The Bloodhound Silverhead Demon Ox di udara bergetar sesaat sebelum mulai jatuh dari langit ke tanah. Primordial Flame Whip King Sui menyerang kepala raksasa sapi itu. Dia tidak ingin membunuhnya. Itulah mengapa dia tidak menggunakan serangan tersembunyi untuk mengeksploitasi kelemahan lembu tersebut pada awalnya, matanya. Ketak, tali pengikat setan. Pada saat itu, King Sui segera menggunakan tali pengikat iblis untuk mengikat Bloodhound Silverhead Demon Ox raksasa, sementara ujung tali lainnya masih ada di tangannya. Di masa lalu, jika dia bisa mengikat lawan-lawannya sepenuhnya, itu sudah cukup baginya untuk melepaskan serangan mematikannya dalam momen sepersekian detik itu. Biasanya, dia tidak perlu memegang ujung tali yang lain hanya agar dia bisa mengikat lawannya. Dia pernah menggunakan tali untuk mengikat kotak yang ditemukan di bawah patung dewa, tetapi panjang tali itu terbatas pada saat itu. Dia belum bereksperimen dengan tali sepenuhnya setelah itu, sampai sekarang. Tali pengikat iblis mampu mengikat Bloodhound Silverhead Demon Ox sepenuhnya, dengan sedikit sisa tali yang masih dalam genggaman King Sui. Pada saat itulah dia menyadari tali pengikat iblis telah tumbuh lebih lama dan energi spiritualnya masih dimasukkan ke dalam tali secara perlahan. Oh benar, saya menggunakan energi spiritual saya untuk menggunakan tali pengikat iblis kali ini. Jadi, sebelum ini, King Sui sangat bersemangat. Menguras sedikit energi spiritualnya bukanlah masalah besar. Dia melihat tali pengikat iblis berkilau keemasan yang tebal dan kokoh, tidak menyangka itu bisa menjadi sekuat ini suatu hari nanti. Dia senang karena tali yang dia pikir biasa-biasa saja telah menjadi sesuatu yang lebih dari berharga. Sungguh sia-sia, tidak menggunakan barang sehebat itu di masa lalu. Ini seperti artefak dewa kecil. King Sui mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tali pengikat iblis tetapi hanya bisa mengikat lawannya kurang dari 2 napas waktu sebelum lawan melepaskan diri. Mungkin tali masih kurang level. King Sui tidak membuang waktu dan melemparkan tali ke sapi sekali lagi. Tali pengikat iblis sekarang berada di kelas 7, mencapai tingkat yang bisa mengalahkan musuh yang kuat dengan mudah. Namun, level ini tampak seperti gertakan, atau mungkin memang gertakan. Jika tidak, King Sui tidak akan kesulitan mencoba mengikat Bloodhound Silverhead Demon Ox dengan tali pengikat iblis beberapa saat yang lalu. Tali pengikat iblis tidak memiliki peningkatan untuk waktu yang lama.
Kelas ketujuh pada dasarnya adalah lubang-lubang besar yang menghalangi tali pengikat iblis untuk maju lebih jauh. Namun, King Sui memiliki keyakinan bahwa itu akan meningkat lagi di masa depan. Bahkan sekarang, dia masih menganggap artefak ini sebagai artefak dewa kecil atau artefak dewa kelas 2. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan tali pengikat iblis setelah sekian lama. Jika dia bisa menguasai tali setelah beberapa saat, dia bisa meningkatkan efek tali bahkan tanpa terobosan. Pada saat itu, melawan Bloodhound Silverhead Demon Bull akan menjadi prestasi yang mudah. Pada saat yang genting ini, dia secara tak terduga menemukan kekuatan yang luar biasa dari tali pengikat iblis. Itu merupakan kejutan besar baginya. Dia terus mengendalikan tali pengikat iblis seperti ular raksasa emas atau Jiao emas, yang menjadi lebih hidup saat dia terus menggunakannya. Aura di atasnya menjadi semakin stabil, sekaligus semakin bertenaga. Serangan Thunderbolt binatang guntur tidak berhenti sekali dalam periode waktu ini. Itulah yang dia inginkan, karena hasil akhir dari serangan petir secara terus-menerus akan mengakibatkan kelumpuhan yang berhasil, yang memungkinkan Bloodhound Silverhead Demon Ox untuk terus dikurung oleh tali pengikat iblisnya. Sapi itu bisa dengan mudah melepaskan tali karena rune aneh, memaksa King Sui dan Thunderous Beast untuk berganti posisi terus-menerus. King Sui memiliki sedikit kesulitan dalam menahan kekuatan yang kuat dari Blood Flame sapi, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri di tengah-tengah memblokir Blood Flame. Ini bahkan setelah King Sui membersihkan sapi itu. Tampaknya binatang buas kuno tingkat rendah itu masih sekuat sebelumnya. King Sui terus berjuang dengan lembu tersebut selama sekitar 1 jam. Pada akhirnya, lembu tersebut dikalahkan oleh Halilintar dalam satu serangan. Tepatnya, binatang iblis itu jatuh karena dilumpuhkan oleh Halilintar, menyebabkan lembu menjadi lemas karena lemah. Pada tahap ini, akan mudah bagi King Sui untuk memberikan pil obat apapun kepada lembu tanpa pembalasan, tetapi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Sebagai gantinya, King Sui mengeluarkan token binatang iblis dan berisi binatang buas kuno di dalamnya, memungkinkannya tertidur di dalam token. Token binatang iblis agak mirip dengan Interspatial Silk Sachet dan item ini biasanya dimiliki oleh penjinak binatang. Alih-alih item, token ini digunakan untuk menampung binatang iblis. Binatang iblis di dalam akan berada dalam kondisi tertidur tetapi tetap hidup. Sementara Silk Sachet Interspatial yang bisa berisi binatang iblis besar memang ada, kelangsungan hidup mereka tidak akan dijamin. King Sui telah mengumpulkan cukup banyak token binatang iblis ini pada saat itu. Luan Luan memiliki banyak token ini yang dimilikinya karena dia membutuhkannya untuk binatang iblisnya untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan mereka. Karena dia telah memutuskan untuk menyimpan satu binatang iblis di dalam token, dia berpikir bahwa dia mungkin juga menjinakkan sisanya untuk koleksinya sendiri. Proses pengumpulannya tampak sederhana tetapi hanya karena kecakapan yang luar biasa dari tali pengikat iblis yang hanya diketahui oleh King Sui. Dengan kerja sama dari binatang gunturnya, tidak ada binatang iblis yang mustahil untuk dijinakkan. Karena itu, King Sui diliputi emosi. Dia tidak berpikir bahwa tali pengikat iblis yang telah dia abaikan selama ini mampu menjadi kuat suatu hari nanti. Ini benar-benar jauh dari harapannya. King Sui merasa bahwa tali pengikat iblis pada dasarnya adalah kriptonite dari kebanyakan binatang iblis. Itu benar-benar kabar baik, karena dia bisa menyiapkan artefak ini sebelumnya jika dia menghadapi binatang iblis buas dalam perjalanannya. Awalnya mengganggu tapi sekarang dia merasa nyaman. Dia tidak tahu apakah tali pengikat iblis adalah salah satu dari jenisnya tapi dia pasti bisa menyimpulkan bahwa tali itu kuat. Selain itu, pil binatang suci sangat bagus, namun langka. Di tempat lain, Little Fatty dan para wanita cukup santai sepanjang perjalanan saat mereka pergi untuk menemukan jalan baru dan mencari harta karun. Ye Jianghe, yang kekuatannya baru-baru ini semakin kuat, juga bermimpi menjadi penjinak binatang. Namun, setelah memperoleh binatang kristal berkepala 7, dia sama sekali tidak tertarik pada binatang iblis jenis itu. Luan Luan berbeda.
Meskipun kekuatan binatang iblisnya tidak bisa dibandingkan dengan binatang kristal berkepala 7, mereka masih relatif kuat. Yang terpenting, jumlah binatang iblis yang dia jinakkan lebih dari siapapun. Dia berhasil menjinakkan 2 binatang iblis dalam 1 hari dan mereka sekuat serigala angin berkepala 6 juga. Ini adalah kehebatan seorang penjinak binatang. Begitu seseorang bisa menjinakkan binatang iblis sendiri, mereka pada akhirnya akan bisa menjinakkan yang semakin kuat di masa depan. Sebelum itu, penjinak binatang harus memiliki energi spiritual yang cukup untuk menjinakkan binatang iblis. Selain itu, penjinak binatang tidak boleh meremehkan kekuatan binatang iblis yang ingin mereka jinakkan, karena jika mereka tidak cukup berhati-hati, penjinak binatang, bersama dengan binatang iblis mereka, akan dimusnahkan dengan mudah. Pekerjaan penjinak binatang pada dasarnya sama dengan mempertaruhkan hidup mereka di tangan binatang iblis. Luan Luan memiliki Heart of Seven Orifices, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa menjinakkan monster iblis sebanyak yang dia suka. Tidak masuk akal jika dia bisa menjinakkan ribuan atau puluhan ribu binatang iblis sendirian. Tetapi jika itu terjadi, maka hanya akan ada satu hasil yang mungkin. Dia akan menjadi raja dari satu spesies binatang iblis yang telah dia jinakkan. Karena itu, Luan Luan secara strategis menjinakkan binatang iblis yang dapat melengkapi binatang iblis yang ada. Dia akan mencari binatang iblis yang dapat meningkatkan statistik orang lain, binatang iblis yang mahir dalam serangan fisik yang gesit dan binatang iblis yang memiliki keterampilan kontrol. Dengan mengatakan itu, 2 binatang iblis yang ditangkap Luan Luan adalah Golden Light Sable dan Earth Bear King. Golden Light Sable dapat meningkatkan pertahanan dan serangan sekutu binatang iblis di suatu daerah. Musang juga mahir dalam kecepatan dan ketajaman cakarnya hampir sama dengan tikus pemakan tanah. The Earth Bear King, di sisi lain, adalah beruang raksasa abu-abu lamban yang berspesialisasi dalam serangan elemen tanah. Setiap lawan yang terkena serangannya akan menambah berat badan, mengurangi kecepatan mereka dalam prosesnya. Jenis binatang iblis ini bisa menjadi tipe kontrol juga. Kelompok binatang iblis Luan Luan dapat dianggap sebagai kelompok skala kecil. Sepanjang perjalanan, para wanita dengan senang hati mengobrol satu sama lain, dengan sesekali tawa dan tawa, sementara Little Fatty mengikuti di belakang mereka saat dia berjaga-jaga di sekitar area tersebut. 10 hari kemudian, King Sui berdiri di tempat yang aneh. Tampaknya ada lapisan langit yang tak terhitung jumlahnya dan tekanan di daerah ini berfluktuasi dalam siklus yang tak ada habisnya, seperti ombak di laut. Dia tahu ini adalah tempat terjauh yang dia kunjungi di reruntuhan kuno dan dia tidak akan bisa melihat jiwa lain di daerah ini dalam waktu dekat. King Sui telah menggunakan manifestasi armor binatang iblisnya, yang berhasil menekan kekuatan sombong di sekitar-sekitarnya. Menekan tekanan sombong tidak berarti bahwa efeknya telah diabaikan sepenuhnya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan itu. Jika tekanan berada pada level yang sama dengan kekuatannya, dia bisa mengabaikan efeknya sepenuhnya atau melakukan sesuatu lebih dari mengabaikan efeknya. Namun, bahkan jika tekanannya kuat sampai tingkat tertentu, dia masih bisa mengabaikan efeknya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengganggu kehebatan kekuatan absolut. King Sui sekarang menatap pegunungan besar di kejauhan. Ada gunung yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Anehnya, dia merasa bahwa dia tidak mampu membawa segala sesuatu ke matanya. Ini memang tempat yang aneh. Namun, di antara pegunungan di sekitarnya, hanya gunung ini yang dianggap mungkin untuk didaki. Gunung pertama. Setelah mendaki gunung pertama, alis King Sui mulai mengerut. Dia menyadari bahwa tekanan di area ini menjadi semakin kuat, seperti waktu di tempat dewa tetapi hanya lebih kuat. Meskipun hanya ada beberapa lapisan gunung untuk didaki, dia merasa bahwa akan sedikit tidak mungkin untuk mendaki gunung terakhir dengan kemampuannya saat ini. Karena aku sudah di sini. Mari kita coba. King Sui mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan itu. Masih ada 9 lapisan gunung yang tersisa. King Sui berhasil naik ke tingkat pertama gunung.
Dia berdiri di atas dan memandang sekeliling pada pemandangan, menyadari bahwa tingkat pertama sudah cukup tinggi. Dia memiringkan kepalanya ke atas untuk menghadapi langit yang tumpang tindih dan memikirkan apa yang disebut 4 benua lain di langit. Apakah 4 benua lainnya terletak di dataran yang lebih tinggi atau apakah langit dipisahkan menjadi beberapa lapisan? Dia menggelengkan kepalanya dan membubarkan pikirannya. Bahkan jika seseorang memberitahunya bahwa istana kekaisaran ada di langit, dia tidak akan kesulitan mempercayainya. Pada saat itu, dia mengingat keadaan perjalanannya dan dia menyadari bahwa hidupnya telah berputar di sekitar memikul tanggung jawab dan beban. Bahkan sekarang, dia masih memikul beban berat sendiri. Selain dia, ada banyak orang yang juga memikul beban dalam hidup mereka. Namun, beban datang dalam ukuran yang berbeda-beda, jadi akan menjadi subjektif bagi setiap orang yang membawanya. Bagi King Sui, satu jenis beban mungkin tidak signifikan, tetapi bagi orang lain, beban itu terasa sangat berat dan penting. Karena itu, cukuplah untuk mengatakan bahwa setiap orang mengalami kesulitan yang adil dalam hidup mereka. Tekanan pada tubuhnya tumbuh, tetapi King Sui tidak bisa merasakannya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia terus mendaki menuju tingkatan yang lebih tinggi secara perlahan. Beban bisa menjadi misi yang mengubah hidup. Jika seseorang dapat melepaskan beban mereka, maka dia akan menyelesaikan misi mereka, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bahagia. Dalam kata-kata Buddha, seseorang akan selalu menderita selama hidupnya. Mereka akan mengalami penderitaan hidup, penderitaan penuaan, penderitaan penyakit, penderitaan kematian, penderitaan berpisah dari orang yang mereka cintai, penderitaan untuk memenuhi apa yang tidak disukai, penderitaan karena tidak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, dan penderitaan yang timbul dari 5 komponen yang membentuk tubuh dan pikiran seseorang. Hidup akan selalu dipenuhi dengan penderitaan. Bagaimana seorang kultivator dapat memotong akar penderitaan ketika seseorang selalu mencari apa yang selalu mereka inginkan? Memang, hidup adalah pusaran penderitaan, tetapi kebahagiaan dapat ditemukan di tengah-tengah mekarnya penderitaan yang tiada henti. Sebanyak penderitaan ada, kebahagiaan juga berlimpah. Itu semua akan tergantung pada bagaimana seseorang memandang penderitaan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, penderitaan ini dapat memukul hati seseorang dan membunuh mereka tanpa belas kasihan. Hidup akan selalu singkat, jadi seseorang sebaiknya mengubah penderitaan mereka menjadi berkah. Mungkin King Sui telah memintanya selama ini. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Auranya berfluktuasi secara konstan, perubahan halus pada tubuhnya, yang juga menyebabkan manifestasi armor binatang iblis mengeras perlahan. Dia bukan tipe yang depresi karena dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan di dunia ini. Hidup akan selalu diisi dengan pertempuran tanpa akhir, pertempuran dengan surga, pertempuran dengan alam di bumi, dan pertempuran dengan manusia lain. Tanpa sadar, dia sudah mencapai puncak gunung lapis kedua. Udara di sekitarnya dipenuhi kabut halus yang melayang di sekelilingnya. Dia tidak tahu persis mengapa akan ada gunung seaneh ini, tetapi tempat-tempat aneh melimpah di dunia 9 benua, jadi dia lebih tertarik daripada bingung. Energi tak berbentuk sepertinya membimbing King Sui maju. Aliran pikiran dan jiwanya mulai berubah perlahan dan auranya mulai berkembang pesat, menembus kemana-mana saat aura terus memancar dari tubuhnya. Tingkat ketiga gunung. Tiba-tiba, King Sui merasa seperti telah terbangun dari mimpinya dan merasakan tekanan tiba-tiba dari surga dan bumi mengalir ke arahnya seperti gelombang laut yang mengamuk. Tubuh bagian bawahnya, mulai dari lututnya, mulai tenggelam ke bebatuan gunung yang keras dengan segera, namun dia mampu mempertahankan punggung yang lurus tanpa ada tanda-tanda membungkuk atau melengkung. King Sui berdiri di atas bebatuan dengan tenang tanpa menggerakkan 1 inci pun ototnya. Energi alam dan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan diedarkan secara maksimal dalam upaya untuk menetralkan tekanan luar biasa di sekitarnya. Rose Might, manifestasi armor binatang iblis. Aktivasi keterampilannya menghabiskan lebih banyak energi dari biasanya.
Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami kesulitan ekstrim mendaki gunung. Tetapi karena itu, dia dapat memperoleh banyak manfaat hanya dari mendaki jarak pendek dan dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang luar biasa juga. King Sui perlahan mengangkat kakinya, tetapi begitu dia mengangkat sekitar 1 inci ke atas, dia dipaksa turun lagi oleh tekanan. Kakinya tenggelam ke dalam bebatuan dengan cukup intens, menyebabkan bebatuan di sekitar kakinya retak dan runtuh perlahan. Gambar yin yang di lautan kesadarannya mulai beredar secepat mungkin. Naik, King Sui berteriak dengan suara teredam dan mengambil langkah maju. Dengan melakukan itu, bebatuan di sekitar langkahnya segera dihancurkan menjadi bubuk debu halus. Dia melanjutkan ke atas, tetapi dengan setiap langkah yang dia buat, dia akan menghancurkan bebatuan di bawah kakinya dalam jumlah yang lebih besar. Sudah lama sejak dia berkeringat. Dia memiliki darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi hampir tidak pernah keringat mengalir di tubuhnya. Pada saat itu, King Sui benar-benar basah kuyup, seolah-olah dia terkena hujan lebat. Saat dia akan naik ke tingkat keempat gunung, gerakannya menjadi lambat seperti siput. Dia bahkan lebih lambat dari siput pada kenyataannya, karena dia membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa melangkah ke atas. Kepribadian dan kemauannya sekokoh batu, tetapi meskipun demikian, dia tidak berdaya. Seseorang tidak akan selalu berhasil dengan kemauan dan ketekunan semata, karena seseorang akan membutuhkan jumlah kekuatan yang paralel untuk melakukannya juga. Groar-groar, Earth Diamond Bear mulai menggeram dengan nada rendah, seolah merasakan sedikit kesedihan yang perlahan membanjiri emosi King Sui. Geramannya menjadi intens, lebih dalam namun semakin jauh. King Sui menjadi tidak yakin untuk sementara waktu. Namun, aura manifestasi armor binatang iblis mulai berfluktuasi tiba-tiba, tumbuh semakin kuat dari menit ke menit. Dia berhenti di jalurnya dan mengedarkan manifestasi armor binatang iblisnya sehingga dia bisa menstabilkan aura yang berfluktuasi dari Earth Diamond Bear. Whoosh! Jumlah energi yang tak terbatas mulai melonjak di dalam tubuhnya. Itu hangat seperti musim semi, namun rasanya seperti dia akhirnya berbaring di tempat tidur yang nyaman setelah bertahun-tahun kelelahan dan kelelahan yang tak ada habisnya. Kemudian lagi, dia merasa seperti kekeringan gurun yang tiba-tiba dipelihara dengan kelembapan. Perasaan itu luar biasa namun ajaib pada saat yang sama. Tiba-tiba, King Sui merasa tubuhnya telah dipenuhi dengan energi hingga penuh. Siluet Earth Diamond Bear membesar dalam sekejap, berukuran sekitar 20 meter. Selain itu, beruang itu tampak lebih besar dan warna beruang itu berubah menjadi kuning keemasan. Manifestasi armor binatang iblis telah mencapai terobosan. Karena itu sangat tidak terduga, King Sui tetap diam dan menatap ke ruang kosong. Dia memang berpikir tentang terobosan manifestasi armor binatang iblis tetapi tidak mengharapkannya secepat ini. Berkat terobosan tersebut, perasaan kesulitan dalam mengambil langkah lain telah lenyap dengan cepat dan sepenuhnya. Berdasarkan itu saja, dia tahu bahwa manifestasi armor binatang iblis telah tumbuh jauh lebih kuat. Tanpa ragu-ragu, King Sui menyelidiki lautan kesadarannya untuk menganalisis keahliannya. Manifestasi Demonic Beast Armor, Earth Diamond Bear, tahap awal masa dewasa dengan kemampuan untuk melipat gandakan kekuatan dan energi spiritualnya. Konsumsi energi spiritual kemudian berkurang setengahnya. Setelah diaktifkan, energi akan terus terkuras. Tahap awal kedewasaan, ini pasti tahap di mana seseorang baru saja menjadi dewasa. Meskipun deskripsinya singkat, King Sui sangat gembira. Selain itu, konsumsi energi berkurang setengahnya, yang merupakan salah satu atribut terbaik yang pernah dia lihat. Peningkatan kekuatan dan energi spiritual awalnya 2 kali lipat tetapi sekarang meningkat menjadi 3 kali lipat. Itu adalah lompatan yang cukup besar dalam kaitannya dengan kekuatan King Sui saat ini. Bahkan peningkatan 10% sudah tidak bisa dipercaya, itulah sebabnya dia berpikir bahwa Earth Diamond Bear telah menjadi sangat kuat. Dengan itu, kekuatan beruang itu meningkat lagi. Pada catatan lain,
King Sui mungkin bisa mencium batu suci giok suci yang dia peroleh, tetapi tidak untuk saat ini karena dia ingin menunggu sampai semuanya diselesaikan sebelum dia pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk mengujinya. Untuk saat ini, dia ingin melihat apakah gunung ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Untuk gunung yang mistis seperti ini, King Sui merasa bahwa mungkin ada sesuatu di sini yang layak untuk waktunya. Karena dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, dia mengertakkan gigi dan terus mendorong ke depan. Biasanya jika itu adalah hal yang memanggilnya, maka dia pasti memiliki semacam takdir dengan barang-barang itu, atau dengan kata lain, barang-barang itu sangat cocok untuk pria seperti dia. Tekanan terus meningkat seperti deburan ombak di laut di sekitarnya. Semakin tinggi dia pergi, semakin dia merasakan bahwa tekanan itu mendorong ke arah inti gunung. Daerah ini dipenuhi dengan lapisan pegunungan. Tekanan terkuat tidak terasa pada titik tertinggi, tetapi di tempat King Sui saat ini berada, tingkat kelima. Dia mengangkat kepalanya dan menghitung bahwa ada total 9 tingkatan. Setelah mencapai tingkat kelima, King Sui kembali ke saat manifestasi armor binatang iblisnya tidak mencapai terobosan. Dia merasa sulit untuk mengambil langkah maju sekali lagi. Pengungkapan bentuk Buddha, mata sejati Buddha. King Sui tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan tersembunyi ini untuk menurunkan tekanan di sekitarnya dalam sekejap. Meskipun ada penurunan besar pada efek tekanan, dia masih bisa merasakan langkah kakinya sedikit lebih berat dari biasanya. Dia kemudian mulai menempa jalannya menuju puncak dengan mantap dan mantap. Dia sekarang seperti orang normal yang mendaki gunung, menginjak dengan hati-hati sambil mempertahankan langkahnya ke atas. Gunung sebelumnya adalah upaya 1 langkah, tetapi saat ini, 9 langkah istana tidak mungkin dilakukan karena akan sangat sulit untuk dilakukan, mengingat situasi saat ini. Bahkan jika dia berhasil melewatinya, peningkatan efek tekanan yang tiba-tiba hanya akan menyakitinya dengan parah atau terburuk, membunuhnya. Strateginya saat ini untuk bergerak maju perlahan dapat memastikan peluang bertahan yang lebih tinggi, serta mengukur batas daya tahannya terhadap efek tekanan. Segera, dia semakin dekat. King Sui menempel di dinding bebatuan gunung. Setiap kali dia mendaki gunung, telapak tangannya akan tertancap di bebatuan keras, menciptakan lubang dalam prosesnya. Ada banyak kali ketika King Sui berpikir untuk menyerah sepenuhnya, tetapi aura pemanggilan mulai meningkat dengan mantap, memberitahunya bahwa dia semakin dekat ke sumbernya. Akan memalukan jika dia menyerah begitu cepat, tetapi kemauannya telah mencapai batas dan tubuhnya sudah mati rasa karena tekanan, seolah-olah sebuah suara di benaknya menyuruhnya untuk menyerah. Bagaimanapun, tubuhnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan akan menyerah sepenuhnya. Hampir, sangat dekat, namun, dia bisa merasakan kesadarannya menjadi sedikit kabur, jadi dia menggigit ujung lidahnya dengan sedikit kekuatan, mengeluarkan aliran darah segar dari sudut mulutnya. Dia melakukan ini berkali-kali selama ekspedisi pendakian. Noda darah di sudut mulutnya sudah mengering, meninggalkan bekas bercak kering dari mulutnya ke dagunya. Tiba-tiba, King Sui bisa merasakan energi yang samar namun hidup beredar di dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan keinginannya sepertinya pulih ke kondisi optimal. Ki kelahiran kembali. King Sui hampir tertawa ketika dia mengingat saat-saat ketika dia benar-benar tidak berdaya. Key of Rebirth akan selalu muncul dalam kondisi terburuknya untuk membantunya. Meskipun King Sui mencoba yang terbaik kali ini, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa mencapai puncak dalam keadaan utuh. Namun, dengan Key of Rebirth diaktifkan, kepercayaan dirinya akhirnya muncul kembali. Key of Rebirth lemah karena terus beredar perlahan di seluruh tubuhnya. Ini adalah jenis energi yang diarahkan pada kekuatan kebangkitan. Puncak gunung. Ketika King Sui muncul perlahan untuk berdiri di puncak tingkat kelima, dia merasakan rasa kepahlawanan melonjak di dalam pikirannya, seperti perasaan mendaki ke puncak di kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, dia bangga pada dirinya sendiri, kejadian normal bagi siapapun yang berdiri di puncak tertinggi gunung. Puncaknya sangat besar dan tekanan di sekitar ketinggian ini juga semakin kuat.
Meskipun demikian, King Sui berdiri di puncak tanpa goyah, membiarkan awan mengapung di dekatnya tanpa mengganggu langkahnya. Untunglah puncak gunung itu berupa tanah datar. Di depannya berdiri aula besar di kejauhan. Panggilan itu berasal dari sana, jadi dia perlahan berjalan menuju aula besar. Itu adalah tempat yang tenang. Keheningan itu benar-benar tanpa suara apapun, tanpa suara latar apapun. Ada tekanan transparan yang kuat menyelimuti seluruh area sekitarnya, namun tidak ada angin yang terdengar. Yang bisa didengar hanyalah langkah kakinya yang berat saat dia berjalan di sepanjang jalan menuju aula besar. Klak, klak, langkah kaki yang berat menggema di seluruh suasana sepi puncak gunung, yang bisa terdengar bahkan dari kejauhan. Targetnya tepat di depannya, jadi dia tidak membuang waktu dan mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis. Di belakangnya adalah gambar raksasa Budak emas, menaungi King Sui dalam cahaya keemasan yang cemerlang sementara dengan sungguh-sungguh mengikuti di belakangnya saat dia terus berjalan. Langit semakin gelap dan dia baru menyadari bahwa dia telah membutuhkan lebih dari setengah hari untuk mendaki gunung menuju puncak. Aula besar sekarang 100 meter dari King Sui saat dia mendekat dengan kecepatan tetap. Bangunan besar itu ternyata adalah istana raksasa, tetapi King Sui tahu bahwa ini sebenarnya adalah kuil yang diturunkan dari zaman kuno. Saat dia berdiri di kejauhan, dia bisa melihat asap berputar-putar dari dupa yang terbakar dan dia juga bisa mendengar nyanyian sutra samar-samar. Semua itu adalah reaksi aneh dari indranya, karena dia jelas tahu itu palsu. Namun, itu bukanlah ilusi dan dia sangat sadar. Tapi saat dia terus memandangi pemandangan kuil kuno yang megah yang didekorasi dengan megah seperti orang yang mengenakan pakaian mewah, semuanya tampak cerah dan berkilau melalui matanya. Tangga menuju kuil itu kecil, namun cukup panjang untuk membentang dari kuil menuju tanah di depan King Sui. Budak emas di belakangnya sepertinya telah mendeteksi kekuatan kuil dan mulai tampak sedikit lebih terlihat dan lebih jelas. Pada saat itu, mata Buddha yang tadinya tertutup mulai terbuka dengan sendirinya. King Sui, di sisi lain, tercengang saat melihat situasi terungkap di depan matanya. Mata Buddha benar-benar terbuka dengan sendirinya. Dalam sepersekian detik, King Sui merasa langit sepertinya menyala. Sampai-sampai mata dan tubuhnya memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Atau mungkin, bisa dikatakan sebagai perasaan penghargaan. Mata sejati Buddhanya tidak mengalami terobosan apapun, tetapi dia bisa merasakan peningkatan dalam kehebatannya. Selain itu, ia merasa bahwa mata menusuk Buddhanya juga meningkat. King Sui dengan tidak tergesa-gesa berjalan menuju tangga kuil dan perlahan menuju dengan langkah berat. Saat ini, dia merasa sangat santai, hampir rileks seperti sebelumnya. Setelah 1/4 jam, King Sui mencapai pintu masuk ke kuil. Tidak ada pintu di pintu masuk dan aura misterius yang tidak dapat dipahami menyebar keluar, memberikan sensasi pikiran yang jernih. Melihat ke dalam, ada patung dengan berbagai ukuran dengan berbagai warna. Mereka adalah patung pembudidaya, meskipun masih ada beberapa patung biksu dan pendeta Daois. King Sui mengambil langkah ke dalam kuil tetapi tidak bergerak maju lebih jauh. Dia tahu bahwa patung berwarna-warni dengan berbagai ukuran ini sebenarnya adalah sebuah formasi. Formasi perangkap manifestasi. Formasi baru ini merupakan evolusi dari formasi 4 simbol dan formasi perangkap. Formasi ini mirip dengan formasi 9 istana, dengan kekuatan terbesarnya terletak pada menjebak musuh alih-alih membunuh mereka. 4 tahap langkah. King Sui berjalan perlahan menggunakan 4 fase langkah. Tiba-tiba, patung di aula utama candi bergerak. Dia mengangkat lengannya dan langsung menyerang patung itu. Yang membuatnya terpana adalah bahwa patung-patung ini memang istimewa. Dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan patung-patung itu dalam satu pukulan. Sebaliknya, patung-patung tersebut hanya bergeser sedikit dari posisi aslinya. Jika material padat seperti itu menyerang, itu juga harus sangat tangguh. Bisakah mereka juga memiliki kemampuan lain? Sementara King Sui masih terjebak dalam pikirannya, patung Buddha lainnya muncul ke arahnya. Sekali lagi,
King Sui mengulurkan tangan untuk menghancurkan patung itu. Apa yang terjadi setelah itu mengejutkannya. Dia benar-benar tersentak ke belakang dan jika dia tidak tahu banyak tentang formasi, dia akan dipukul mundur ke tengah formasi. Sebelumnya, dia menyerang dari jarak jauh. Saat ini, dia telah menyerang secara langsung tetapi secara tak terduga dipukul mundur. King Sui memiliki pengetahuan tentang formasi tetapi kekuatan mistik ini masih mampu mendorong King Sui keluar dari kuil. Dia memperhatikan bahwa tidak ada jejak mayat di kuil dan itu sangat bersih, menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Kekuatan memukul mundur mistis ini seperti serangan perisai, membuat King Sui merasa tidak berdaya untuk melawan. Matanya cerah. Serangan perisainya sendiri saat ini berada di kelas 3, tapi kemungkinan dia melawan formasi ini masih tipis. Selanjutnya, situasi baginya untuk menggunakan serangan perisai dalam pertempuran baru-baru ini jarang terjadi, sampai-sampai dia hampir melupakannya. Dia mencoba menerobos masuk sekali lagi dan kekuatan memukul mundur sebelumnya muncul sekali lagi. Hanya kali ini, King Sui membiarkan dirinya mundur bersama dengan kekuatan tolaknya. Setelah itu, situasi aneh terjadi, dia kembali ke pintu masuk kuil lagi. King Sui ini tercengang. Tempat ini adalah sebuah kuil dan mungkin karena ini, formasi memiliki efek ekstra, yang merupakan kekuatan tolak yang akan mengirimmu kembali ke pintu masuk. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, King Sui akhirnya memahami formasi perangkap manifestasi. Itu akan cocok dengan kekuatan yang digunakan oleh penyusup. Semakin sedikit kekuatan yang digunakan King Sui, semakin lemah gaya tolaknya. Namun, dia masih akan diusir ke pintu masuk kuil. Formasi ini dimaksudkan untuk mencegah siapapun memasuki kuil, apakah ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kali ini, King Sui menggunakan 4 tahap langkah lagi. Namun, dia hanya fokus menghindari serangan. Awalnya ada 1 patung yang menyerang, lalu ada 2, perlahan bertambah jumlahnya. Selama dia membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan tersentak kembali ke pintu masuk kuil lagi. King Sui menampilkan 4 fase langkah sampai batasnya tetapi dia masih ditolak pada akhirnya. 5 elemen langkah, 7 langkah bintang, langkah 8 trigram. King Sui menyadari bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk melatih 9 langkah istana. Dia bisa mencapai dalam 10 meter dari pintu keluar ke formasi perangkap manifestasi, tetapi pada akhirnya, dia masih ditolak di saat-saat terakhir. Saat langit semakin gelap, King Sui memutuskan untuk menginap. Namun, dia pertama-tama akan memasuki alam valet jadi immortal dan terus melatih 9 langkah istana saat dia keluar. King Sui merasa sangat bersemangat ketika dia memasuki alam valet jadi immortal kali ini. Manifestasi armor binatang iblis telah membuat terobosan dan karenanya dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Akan luar biasa jika dia bisa melelehkan batu suci giok suci. Dia masih merasa gugup meskipun terobosan manifestasi armor binatang iblis hampir menggandakan kekuatan mentalnya jika dibandingkan dengan terobosan sebelumnya. Kekuatan mental dasar King Sui saat ini telah mencapai sekitar 10.000 bintang. Manik-manik Rosario Arhatnya memungkinkannya mencapai 20.000 bintang, dan dengan pedang biduk, sekitar 40.000 bintang. Dengan manifestasi armor binatang iblis meningkatkan kemampuan dan kekuatan mentalnya 2 kali lipat, dia bisa mencapai 1.200.000 bintang. Jika dia mewujudkan mata sejati Buddha, kekuatan mentalnya akan mencapai di atas 2.500.000 bintang. Inilah yang baru saja dialami King Sui. Ketika dia menggunakan Buddha Form Reveal, peningkatan kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Terobosan dalam manifestasi armor binatang iblis juga menggandakan kemampuan King Sui. Selama periode waktu ini, kekuatan mental dasar King Sui juga telah meningkat pesat. Bagaimanapun, dia akan memasuki alam valet jadi immortal untuk berkultivasi setiap hari. Terutama selama periode waktu ini, King Sui telah berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan mentalnya. Sayangnya, dia masih belum mampu membuat terobosan di Heart of Rock. Jika tidak,
kemampuannya pasti akan meningkat pesat. Selain itu, api primordial King Sui sangat istimewa dan dia juga memiliki gambar yin yang. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan King Sui lebih dari sekedar tingkat kekuatan mentalnya. Setelah menyesuaikan kondisinya, dia mulai melelehkan batu suci giok suci. Dia melepaskan manifestasi armor binatang iblis dan pengungkapan bentuk Buddha dari awal. Setelah 4 jam, setetes batu suci giok suci yang meleleh terbentuk. Penurunan pertama ini membuat King Sui senang. Meskipun tetes pertama memakan waktu lama, proses peleburan akan menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu. King Sui sudah menyiapkan cetakan cincin untuk mengumpulkan batu suci giok suci yang meleleh. Pada saat ini, King Sui membawa batu cor ilahi di sebelah batu suci giok suci. Dia harus menunggu lama agar batu-batu itu terus mencair. Untungnya, hanya dibutuhkan beberapa tetes Divine Keystone yang meleleh. King Sui juga menekan api primordial di dalam suatu area untuk mencegah batu suci giok suci yang meleleh agar tidak mengeras terlalu dini. Prosesnya tiba-tiba memakan waktu 7 hari. Untungnya itu hanya sebuah cincin. Jika tidak, King Sui akan mengamuk menunggu batu itu mencair tetesan demi tetesan bahkan sebelum memurnikannya. King Sui telah mencapai level tinggi dalam seni tempa pentakolor. Dia merasa bahwa bagi orang luar, itu pasti akan dianggap sebagai teknik penempaan ilahi. Dengan batu cor ilahi dan ditempa dengan teknik 1000 palu, King Sui menggigil kegirangan saat dia melihat cahaya terang bersinar dari atas ring. Ini karena cincin batu ilahi giok suci jelas dianggap sebagai artefak ilahi kecil, memungkinkan penggunanya untuk bergerak sesuai keinginan mereka. Barang-barang semacam itu dapat dengan mudah diikat. Karena alasan itu diklasifikasikan sebagai artefak divine minor, itu karena tampaknya memiliki kemauan cerdas yang sederhana. Jadi, itu harus diikat oleh darah. Melakukan hal itu akan memungkinkan pemiliknya untuk lebih mahir dalam menggunakan cincin dan mereka bahkan akan dapat menemukannya melalui auranya saat hilang. Pada dasarnya, itu tidak akan pernah hilang. Mengikat barang dengan darah bukanlah sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Jadi King Sui memutuskan untuk mencobanya. Namun, masalah seperti itu tampak sangat misterius. Sebuah item dengan spiritualitas dapat dihubungkan dengan pemiliknya melalui darah. Saat dia mengambil cincin sederhana dan tanpa hiasan ini, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sedikit tidak jelas. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan teknik penglihatan surgawi. Cincin batu suci giok suci, benda mistis legendaris, benda spiritual dari langit dan bumi. Memungkinkan pengguna untuk berteleportasi sesuai keinginan dalam radius 200 li, dapat digunakan 100 kali sehari. Cara pemakaian, saat dipakai, bisa bergerak sesuai keinginan hati. Status, tidak dimiliki. Setelah mengikat dengan pemilik, itu akan dapat terhubung dengan darah pemilik dan memiliki kemampuan khusus lainnya. King Sui tercengang. Dia tidak berharap kemampuan cincin suci giok suci meningkat sebanyak ini. Dengan cincin itu, dia bisa dengan mudah berpindah-pindah dan berteleportasi kemana saja dalam jarak 200 li. Dan batas penggunaannya 100 kali sehari. Kekuatannya terutama terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan pemiliknya bergerak sesuai keinginannya. Ini adalah item yang penting untuk bertahan hidup. Mengingat bahwa itu akan mendapatkan kemampuan khusus setelah mengikat dengan pemiliknya, King Sui dengan tidak sabar menggigit jarinya dan membiarkan darahnya menetes ke cincin itu. King Sui tercengang ketika darah benar-benar meresap ke dalam cincin suci giok suci. Untungnya, cincin itu hanya membutuhkan beberapa tetes darah dengan tetesan tambahan yang baru saja meluncur. Setelah menyerap darah King Sui, cincin batu suci giok suci memancarkan cahaya menyilaukan yang sama seperti saat dipalsukan. Setelah cahayanya memudar, cincin suci giok suci yang sederhana dan tanpa hiasan memiliki setetes merah tambahan, yang tampak seperti bunga plum namun tampak seperti titik biasa. Ini menyebabkan cincin sederhana memiliki warna cerah dan terlihat cantik. King Sui bisa merasakan perasaan halus yang tak terlukiskan saat dia memegang cincin di tangannya.
Itu adalah perasaan yang mirip dengan saat dia menggunakan pedang biduk. Dia melepaskan teknik penglihatan surgawi sekali lagi. Cincin batu suci giok suci, benda mistis legendaris, benda spiritual dari langit dan bumi. Memungkinkan pengguna untuk berteleportasi sesuai keinginan dalam radius 200 li, dapat digunakan 100 kali sehari. Cara pemakaian, saat dipakai, bisa bergerak sesuai keinginan hati. Status, dimiliki. Efek pasif, menggandakan kecepatan dan kemampuan penyembuhan pengguna. King Sui menatap cincin itu untuk waktu yang lama, merasa puas saat memakainya. Saat itu juga, dia merasa dirinya menjadi lebih kuat. Memejamkan mata, sosoknya berputar-putar di sekitar alam Valet Jade Immortal seperti hantu, tiba-tiba muncul di satu tempat dan kemudian di tempat lain, pergi kemanapun dia ingin pergi. Tentu saja, alam Valet Jade Immortal hanya setinggi 100 meter. Jika dia berada di luar, dia akan bisa menggunakan kecepatan ini untuk maju 20.000 li. Dalam kehidupan sebelumnya, 20.000 li bisa melewati sebuah negara besar. Di dunia 9 benua, itu tidak seberapa. Namun, itu cukup untuk melarikan diri sekaligus mengejar musuh dalam radius kecil. Ini adalah artefak ilahi yang cukup bagus. Selanjutnya, King Sui tidak berkultivasi. Butuh kira-kira 7 hari untuk mencium satu cincin dan 1 hari istirahat sesudahnya. Sama seperti ini, dia terus-menerus menempa 10 cincin, yang cukup untuk semua orang yang melakukan perjalanan kali ini. Mengamati batu suci giok suci yang tersisa, King Sui tahu bahwa tidak cukup baginya untuk membuat cincin untuk setiap anggota klan King. Selain itu tidak menguntungkan bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk memiliki item seperti itu karena akan menimbulkan masalah jika orang lain bersaing untuk itu. King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal setelah tengah malam. Dia merasa sangat santai dan mulai bergerak melalui formasi perangkap manifestasi. Saat ini, dia tidak berpikir untuk menerobos formasi dan malah berpikir untuk tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama. Begitu saja, langit sudah cerah. King Sui telah menghabiskan 2 jam terakhir pada dasarnya terus-menerus di dalam formasi, dengan santai berkeliaran di sekitar aula. Sementara orang luar akan terpesona oleh patung-patung menakutkan di dalam formasi, King Sui benar-benar merasa bahwa mereka sangat lambat. Saat ini, dia bahkan bisa berkeliling formasi dengan mata tertutup. Ketika langit benar-benar cerah dan sinar matahari menyinari kuil, King Sui membuka matanya dan melihat melewati formasi, menuju altar batu di depan patung-patung itu. Dari sudutnya, dia tidak dapat melihat apa yang ada di altar karena dia hanya bisa melihat sudut altar saat dia masih dalam formasi. Meski areanya tidak terlalu kecil, dia tetap tidak bisa melihat apapun. Jika dia ingin melihat lebih dekat, dia harus melewati formasi. Saat ini, karena mudah baginya untuk melewati formasi, dia langsung melewati formasi. Dengan pandangan pertama, dia melihat item yang ada di altar batu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.